Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba masuk ke materi yang pertama, yaitu novel. Adik-adik tentu masih ingat apa itu novel. Nah, pada kajian kali ini ada beberapa hal yang perlu Pak Bani sampaikan untuk materi ini. Yang pertama, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah nanti adik-adik setelah mempelajari materi ini, adik-adik mampu mengidentifikasi minimal 3 unsur intrinsik dan 2 unsur ekstrinsik dalam sebuah novel. Kemudian yang kedua, adik-adik nanti mampu mengidentifikasi minimal 3 unsur kebahasaan, yaitu ada ungkapan, majas, dan peribahasa. Sementara itu untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, keempat, dan kelima akan Pak Bani sampaikan di video pembelajaran yang kedua. Adik-adik perhatikan, di sini Pak Bani sudah menuliskan ada 10 tokoh atau 10 novelis yang ada di Indonesia. Dari ke 10 novelis ini, saya yakin 1-2 diantaranya kalian sudah memahami, atau bahkan mungkin salah satunya adalah penulis favorit adik-adik sekalian. Kita akan mempelajari mungkin bagian-bagian kecil saja dari karya-karya mereka, yaitu mengenai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya. Yang pertama, kita akan mencermati unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu apa? Unsur intrinsik itu adalah unsur yang berada di dalam sebuah novel. Artinya, kalau kita analisis, semuanya ada dalam cerita atau novel yang kita. Yang pertama, kita ingat kembali, ada tema. Apa itu tema? Tema adalah ide pokok atau gagasan utama. Misalnya adik-adik membaca sebuah novel karya Terelie. Nah, di sana akan adik-adik temukan temanya. Mungkin tema persaudaraan, tema kekeluargaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada amanat. Amanat itu apa sih? Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Misalnya, hidup itu harus berjuang. Jangan hanya mengandalkan segala sesuatu yang sudah dimiliki. Misalnya seperti itu. Nah, yang ketiga, itu ada latar atau setting. Ingat, latar kita bagi menjadi 3. Ada latar tempat, ada latar waktu, ada latar suasana. Nah, yang keempat, kita akan mencermati sudut pandang atau bahasa kerennya point of view. Di sini nanti sudut pandang itu adalah bagaimana penulis menempatkan dirinya di dalam sebuah cerita. Nanti kalau sudut pandang yang digunakan sudut pandang orang pertama atau yang kita kenal dengan akuan, itu artinya penulis berada di dalam sebuah karya itu. Mereka akan menceritakan aku, baik itu nanti aku sebagai tokoh utama maupun aku sebagai tokoh sampingan. Yang kedua yaitu sudut pandang orang yang ketiga, diaan. Diaan itu artinya penulis tidak berada di dalam cerita, artinya hanya menceritakan dia, mereka, ia, nama orang, dan lain sebagainya. Sehingga tidak pernah muncul aku si penulis di sini enggak. Jadi di sini penulis hanya mengamati saja. Nah, di sini juga nanti kita bagi menjadi 2, ada sudut pandang orang ketiga yang serba tahu dan sudut pandang orang ketiga yang sebagai pengamat atau terbatas. Berikutnya adalah tokoh dan penokohan. Kenapa ini saya jadikan satu? Sebenarnya ini bisa kita bedakan. Tokoh itu adalah orangnya atau pelaku-pelakunya. Sementara penokohan itu adalah karakter atau watak-wataknya. Misalnya dalam sebuah cerita ada tokoh di sana bernama misalnya Ahmad. Nah, Ahmad ini wataknya sabar, baik, dan lain sebagainya. 6, yaitu ada alur. Alur itu adalah jalannya cerita. Nah, jenis alur itu nanti ada 3. Ada alur maju atau alur progresif, kemudian ada alur mundur atau alur regresif atau yang dikenal juga alur flashback, dan alur campuran. Alur maju menceritakan tahapan-tahapannya mulai dari sekarang, nanti, berikutnya. Jadi alurnya terus ke depan sampai nanti akhir. Nah, sementara alur mundur itu peristiwa sebenarnya sudah terjadi. Jadi masa lalu itu nanti akan jadi cerita utamanya. Sementara si pelaku misalnya tokohnya itu sudah mengalami peristiwa itu dan sekarang tinggal menceritakan. Itu alur mundur. Berikutnya alur campuran.
Kalau alur campuran ini kombinasi. Terkadang cerita dibawa ke alur maju, tiba-tiba orang membayangkan masa lalunya seperti ini, maju lagi selesai, kemudian di tahapan berikutnya dibawa lagi ke masa depan. Yang berikutnya nanti kita akan analisis gaya bahasa atau permajasan. Nah, itu mengenai unsur-unsur intrinsik. Berikutnya kita akan masuk ke unsur ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik itu adalah unsur yang berada di dalam sebuah cerita, unsur ekstrinsik itu unsur yang berada di luar cerita. Nah, unsur ekstrinsik yang pertama adalah latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang ini luas mengenai biografi pengarangnya. Misalnya mulai dari pendidikannya, agamanya, kehidupan bermasyarakatnya, kemudian background politiknya, dan lain sebagainya. Jadi latar belakang pengarang ini akan sangat berpengaruh terhadap karya yang dibuat. Misalnya seperti ini. Orang yang memiliki pendidikan misalnya keagamaan dengan orang yang punya pendidikan tentang eksak atau tentang ilmu pengetahuan alam, tentu karyanya berbeda dengan orang-orang yang tanpa pendidikan. Secara sederhana seperti ini. Misalnya kalian punya adik yang kelas 3 SD dengan kalian sendiri yang sudah kelas 3 SMK. Sama-sama disuruh membuat sebuah cerita bertema tentang liburan. Tentu karyanya akan sangat berbeda. Inilah yang dimaksud dengan unsur ekstrinsik, unsur yang berada di dalam diri pengarang. Kemudian yang kedua adalah semangat zaman. Semangat zaman ini artinya gini. Jadi karya yang dibuat pada tahun 2000-an kesini dengan karya sastra yang dibuat tahun 1940-an, karyanya atau isinya tentu akan berbeda. Kenapa? Karena zaman itu akan sangat mempengaruhi karya itu, keberadaannya. Baik itu settingnya, tokohnya, kehidupan masyarakatnya, itu akan sangat membedakan. Jadi karya itu bisa kalian lihat misalnya novel terbitan pada tahun 2000-an dengan novel tahun 1900-an, itu tentu akan sangat berbeda. Nah, yang ketiga adalah nilai-nilai. Misalnya dalam sebuah cerita ada nilai moral, nilai sosial, nilai agama, nilai pendidikan, nilai budaya. Nah, itu termasuk unsur-unsur ekstrinsik. Nah, berikutnya kita akan ulas sedikit mengenai unsur kebahasaan dari novel. Yang pertama itu mengenai ungkapan. Apa sih ungkapan? Kemudian yang kedua peribahasa. Yang ketiga majas. Yang pertama kita lihat ke ungkapan. Ungkapan itu adalah kata-kata untuk mengiaskan segala sesuatu. Hanya dalam bentuk kata atau frasa, 1-2 kata cukup. Sementara peribahasa itu sudah membentuk suatu kalimat. Misalnya adik-adik mendengar ungkapan panjang tangan, ringan tangan, berat hati, lapang dada, dan lain sebagainya. Ungkapan ini hanya terdiri atas 2 kata, tapi maknanya sebenarnya bukan itu. Misalnya ada ungkapan keras kepala, bukan berarti kepalanya keras, tidak. Nah, ungkapan ini memiliki makna yang lainnya. Nanti adik-adik bisa cari di literatur yang lainnya mengenai ungkapan-ungkapan. Kemudian yang kedua adalah peribahasa. Nah, kalau ungkapan tadi hanya 2-3 kata, peribahasa ini sudah membentuk pola kalimat. Jadi ada kalimat tertentu dengan peribahasa tertentu untuk mengiaskan makna yang lainnya. Misalnya seperti ini, bagai air di atas daun talas. Nah, ini artinya apa? Misalnya, oh ternyata kalau air itu di atas daun talas itu kena angin ke kanan ikut kanan, goyangkan ke kiri ikut ke kiri. Nah, itu artinya orang yang tidak punya pendirian. Kemudian peribahasa-peribahasa yang lainnya nanti bisa kalian cari, nanti di materi Pak Bani juga akan Pak Bani sampaikan untuk jenis-jenis peribahasanya. Nah, berikutnya adalah majas. Nah, secara umum majas itu adalah gaya bahasa penulis dalam menyampaikan segala sesuatu. Misalnya ada majas perbandingan, ada majas pertentangan, ada majas pertautan, ada majas sindiran, dan lain sebagainya. Mungkin adik-adik sudah, ini sebenarnya di materi kelas 2 ya, nanti dibuka lagi di catatannya kelas 2. Majas itu ada banyak, mungkin yang adik-adik ingat sampai sekarang ada majas hiperbola. Hiperbola itu artinya apa? Hiperbola itu artinya melebih-lebihkan, misalnya seperti itu. Kemudian ada majas personifikasi. Nah, artinya apa?
dan lain sebagainya. Nanti adik-adik cermati. Nah, kita masuk ke contoh. Misalnya seperti ini, ada satu contoh novel karya Iradiana yang berjudul Lisa Sano Majigata Koi. Nanti kita analisis unsur intrinsiknya. Anatawa Chiketo ga Hosobi Desuka. Maaf ya, ini Pak Bani nggak bisa bahasa Jepang ini agak susah ini. Siapa seorang wanita Jepang yang cantik dan terkenal dengan mata sipitnya. Dia tersenyum sampai matanya hilang. Hai, jawabku singkat. Dia tersenyum ramah melayaniku. Dia memperhatikan penampilanku, mencoba menerka asal negaraku. Saat ini aku mengenakan baju remaja Jepang biasanya, tapi sedikit lebih sopan tentunya. Aku memakai celana panjang jenis skinny trouser, atasan dari bahan chiffon yang dihiasi dengan frills dan alas kaki flat shoes. Tentunya tak lupa jilbab berwarna hijau polos. Aku memang menyukai hal yang simpel dan sederhana. Wanita Jepang itu kemudian berkata, Huko wa doko desuka? Dia menanyakan kemana tujuan keberangkatan reservasi tiket yang akan aku pesan. Jakarta, Indonesia, jawabku. Nah, kalau kita cermati dari 3 paragraf ini, kita bisa analisis unsur-unsur intrinsik yang ada di dalamnya. Namun tidak semuanya ya. Misalnya tema, kita belum bisa menentukan temanya karena kita belum membaca satu bagian penuh ya. Jadi idenya atau ide pokoknya nanti belum ketemu. Tapi misalnya sudut pandangnya, kita bisa menentukan kok sudut pandangnya. Nah, misalnya dari kata di sini ada dari kata aku misalnya. Aku dan seterusnya. Nah, di sini ada aku. Nah, ini kita bisa tentukan sudut pandang yang digunakan apa? Sudut pandang yang digunakan adalah orang pertama pelaku utama. Kemudian ada kata dia. Pak, di sana kok ada kata dia? Dia itu kan hanya sebenarnya tidak menceritakan dia. Dia ini adalah lawannya aku, tapi cerita ini adalah kisah tentangku. Maka kita ambil sudut pandangnya orang pertama pelaku utama. Itu sudut pandangnya. Kemudian kita tentukan misalnya latarnya atau settingnya. Settingnya di mana? Kalau setting besar kita bisa analisis. Ini kejadiannya di mana? Oh, ini di Jepang. Dari mana? Oh, dia mau reservasi, mau beli tiket pesawat yang akan menuju ke Jakarta, Indonesia. Kemudian kalau kita cari setting yang lebih kecilnya lagi, misalnya kita bisa menebak di mana itu. Kalau sekarang kita kan reservasi tiket pesawat bisa dari mana saja ya, tapi kalau seperti ini mungkin kita bisa analisis dia di bandara, misalnya seperti itu, atau mungkin di agen pembelian tiket. Nanti bergantung konteks kalimat atau paragraf yang ada di bagian selanjutnya. Nah, kemudian kita analisis lagi misalnya tokohnya di sini ada aku, ada dia. Kemudian wataknya seperti apa? Misalnya aku sederhana dengan pakaian yang ala kadarnya dan seterusnya. Menyukai segala sesuatu yang simpel. Nah, ini bisa menunjukkan karakter aku seperti apa. Kemudian kalau amanatnya mungkin secara sederhana ya. Kalau ini harus kita baca sampai selesai. Tapi kalau berhenti sampai sini mungkin ketika kita berbicara dengan orang lain harus dengan tutur kata yang baik, dengan lembut, itu bisa. Majasnya ada nggak ya? Oh, ini ada misalnya. Dia tersenyum sampai matanya hilang. Nah, kira-kira majas apa di sana? Sampai matanya hilang. Nah, ini kan hiperbolis banget ya. Nggak mungkin lah matanya hilang sampai seperti apa sih? Nah, ini kan bisa kita analisis penggunaan gaya bahasanya. Kemudian kalau kita analisis unsur ekstrinsiknya, kita harus tahu nih Iradiana ini lahir tahun berapa, kemudian karya ini dibuat tahun berapa. Kalau secara sederhana dengan bahasa flat shoes, kemudian frills, ini nggak mungkin ya kita simpulkan ini dibuat tahun 1945, nggak mungkin. Ini mesti karya-karya yang baru. Nah, ini ketika kita menganalisis unsur dalam sebuah novel, bandingkan dengan karya yang kedua. Nah, ini Muchtar Lubis, ini karya yang sangat lama, melegenda. Jadi bahasanya pun tentu akan berbeda. Kalau kita lihat gaya bahasanya sangat berbeda dengan novel yang pertama tadi. Kalau ini bahasanya bahasa sekarang,
Kalau ini bahasa-bahasa sastrawan pada zaman dahulu. Nah, ini kita bisa bandingkan nanti kalau kalian belajar di sastra perbandingan. Oh iya, ternyata ada perbedaannya antara karya tahun sekarang dengan tahun dahulu. Nanti bisa kalian lihat. Nah, itu saja anak-anakku yang saya banggakan untuk pertemuan kali ini. Ada pesan dari Pramudia Anantatur bahwa orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Nah, ini adalah kata-kata yang Pak Bani sering gunakan untuk memotivasi, terutama untuk Pak Bani sendiri. Kenapa kok harus menulis? Artinya kita mencoba untuk berkarya. Nah, itu saja untuk pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya nanti akan Pak Bani koordinasikan dengan media yang lainnya. Selamat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan. Kemudian tetap semangat meskipun belajar dengan sistem jarak jauh atau sistem online seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.